Hello everyone, Sebentar lagi kita akan menyaksikan video debat kandidat calon ketua OSIS. So just keep keep watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberi rahmat kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat calon ketua OSIS KYD 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Winarno, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai Wakil Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Muhammad Arifani, Sarjana Pendidikan sebagai Pembina OSIS KPK, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara keempat orasi kandidat, acara kelima pembacaan peraturan debat, acara keenam debat calon ketua OSIS, acara ketujuh tanya jawab, dan acara kedelapan penentuan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan presmal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Taura Ayu Kamesti. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Kesiswaan kepada Bapak Winarno, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada pembina OSIS, guru-guru dan abadi yang setia mengikuti kegiatan MTK OSIS
OSIS yang saya hormati, kepada anak-anakku dari pengurus MPK, panitia pada kegiatan ini yang saya banggakan, anak-anakku dari pengurus OSIS yang saya banggakan, dan juga anak-anakku yang saat ini telah mengikuti untuk uji kelayakan melalui paparan 3 siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan di tengah-tengah masa pandemi ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kepada anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini adalah awal momentum yang sangat penting sekali sebagai bentuk uji percaya diri, uji kelayakan melalui apa yang nanti sampaikan kalian semua di hadapan teman-teman senior. Tentunya hal ini sudah menjadi catatan kalian untuk bagaimana meyakinkan supaya nanti kamu bisa punya harapan untuk dipilih sebagai calon ketua OSIS dan sebagai ketua OSIS nantinya. Terpilih atau tidak terpilih nantinya itu nomor sekian. Tetapi bagaimana saat ini kalian bisa memerankan kemampuan secara leadership, ya, kemampuan untuk memimpin untuk sementara adalah teman kakak kelas kalian pada kegiatan keosisan nantinya. Hal ini sudah menjadi nilai plus tersendiri ya terhadap kalian bertiga yang sudah mungkin melalui proses beberapa tahapan untuk memberanikan diri mengikuti kegiatan pencalonan ketua OSIS. Dan itu tidak mudah untuk masuk ke ranah sini itu tidak sembarangan. Maka saya mengajak kalian kalau sudah masuk ke kandang atau di ruangan ini sudah tahapan-tahapan ini agar kalian saya ajak untuk lebih fokus, lebih semangat, lebih berani, lebih percaya diri. Saya minta kalian jangan memandang belakang. Maksudnya jangan memandang belakang itu ya kalau kalian sudah yakin ke depan, berusaha semampunya untuk bisa menjadi yang terbaik. Ya, catatan untuk ketiga anak ini memang sudah menjadi pilihan atau kebutuhan dari kakak-kakak kelas kalian ataupun pengurus OSIS dan MPK yang dulu yang saat ini masih menjabat. Ya, tolong kepercayaan itu dipegang baik-baik. Jangan disalahgunakan. Kok ternyata nantinya kamu tidak menjadi salah satu yang terpilih atau salah dua karena yang pertama mungkin ketuanya. Itu hal yang biasa di dalam suatu organisasi. Kalian, saya yakin dan percaya sudah punya mental untuk kesiapan itu. Jangan menjadi pesaing atau kompetitor yang lemah, ya. Jadi orang yang biasa dan itu tetap selalu konsekuen untuk bisa mengangkat dan menjunjung tinggi kode etik kesiswaan atau kode etik siswa. Nah, setelah nanti di antara kalian tentunya ada salah satu yang terpilih itu menjadi ketua. Nah, ketua OSIS ya. Nah, hal ini harus kamu pegang teguh untuk bisa lebih yakin, percaya diri. Kalau memang yang namanya manusia itu kan ada kelemahan. Dan tentunya dari
itu secepatnya kalian itu bisa menanyakan atau konsultasi atau membaca atau segalanya demi untuk menutup kekurangan tersebut. Jadi jangan takut nanti dibalik atau di sisi kanan kiri kalian merasa kurang bagus untuk segi skill-skill tertentu, ya tidak usah minder ya. Siapkan mental kalian, karena kalian punya senior, kalian punya pembina, kalian mungkin punya teman, kalian punya guru, bisa dikonsultasikan hal itu demi kesuksesan untuk mengemban tugas atau program-program nantinya. Yang saya perlu sampaikan pada kalian bahwa di dalam organisasi tentunya permasalahan itu akan muncul, karena kalau tidak ada masalah berarti tidak akan bisa lebih cerdas nanti ya. Hal ini harus gesekan dengan ini bermasalah dengan itu, itu hal yang biasa. Inilah nanti kamu dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Modal utama adalah kamu tetap bermental yang kuat ya. Tidak usah cengeng, tidak usah terlalu putus asa dan sebagainya. Ada kata-kata itu. Walaupun kamu menjadi ketua OSIS, tetapi status kalian itu tetap jadi pelajar, dan itu pantas untuk menjadi titik-titik kelemahan itu pantas. Tetapi lebih penting daripada yang lain. Ya, kalau memang ada kelemahan-kelemahan seperti itu, tentunya kalian secepatnya untuk dikonsultasikan. Nah, saya minta kepada anak-anak ini dari kepalanya itu sudah punya kewibawan ya. Sekolah kita adalah sekolah besar, di mana kamu membuat ulah sedikit kesalahan itu akan booming dari kejelekan itu. Tetapi di mana kamu akan berbuat baik itu hal yang biasa. Maka kebaikan kamu harus melebihi dari batas ini. Nah, itu. Salah satu juara nasional, salah satu juara provinsi, yang itu limit saya, target saya adalah minimal provinsi. Nah, kabupaten ya sudah salah Pak. Polda juara umum biasa. Ya, kita dapat 8 emas, sedangkan sekolah KKU yang punya kelompok kelas olahraga SMA 3 itu hanya 1 emas. Terpautnya banyak itu. Kita biasa, karena kita sudah biasa memanajerial kegiatan, ya. Karena ini lomba, bagaimana strategi untuk bisa memenangkan gitu. Nah, termasuk kamu bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau memang jalan prosedur tidak bisa, harus jalan pintas. Nah, ini adalah kode BIMOB itu seperti itu ya. Ragu-ragu balik kanan. Nah, gitu. Kadang-kadang harus punya mental seperti itu. Tetapi kalau sudah melaksanakan tugas harus selesai. Sunyi, senyap, lenyap gitu. Nah, bahasanya bahasa apa itu, di bahasa tentara itu ya, saya itu melihat di Ungaran itu ada markas-markas di apa itu, tentara itu tulisannya itu kejem-kejem. Nah, aku senang sekali menurutku. Ya, tapi hati boleh serang, ya. Tapi wajah boleh serang, tapi setidaknya hati kita tetap ramah, gitu, ya. Jadi itu yang saya harapkan. Makanya kalian itu ya, pas diskusi yo, kita paling yo, kita teman, tapi aslinya yo, kita belajar. Karena kami juga melatih untuk kalian. Oh, hidup itu apa sih sebenarnya? Kan hidup hanya sebagai bentuk permainan sinetron ya. Tetapi kamu harus tahu bagaimana trik-trik kehidupan yang harus dipenuhi secara langsung dan wajib itu apa itu. Bagaimana kewajiban hidup? Ya beribadah, ya bekerja, ya toh? Yaitu seimbang, berolahraga, kan seimbang untuk kelangsungan hidup. Jadi yang lain-lain itu hanya sifatnya. Nah, itu hanya sekelompok orang-orang yang cerdas, karena orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang punya tempat
dimuliakan, maka kecerdasan itu saya minta untuk kalian anak-anakku semuanya tanpa batas. Terus saya tidak heran kalau nanti ketemu di rapat ketika kemarin saya diundang SMA 1 semua. Tadi siang setelah habis Jumatan turun dari masjid, nggak tahu pada salaman. CPNS baru anak SMA 1. Begitu ya. Aku di Jakarta, akhirnya tenang-tenang kaget aku. Dia harus semua salaman. Muridnya baru. Ini kantor kejujuran, itu tak coba melayu orang tua. Itu kebanggaan. Memang itulah job deskripsi kalian. Jadi tugas ini ketika nanti kamu dilibatkan, ya, nggak usah terlalu pokoknya dijalankan, dilaksanakan, ya, karena dari hasil ini nanti 10-20 tahun depan tentunya kegiatan ini adalah punya peran besar terhadap skill kalian dalam berorganisasi, gitu ya. Saya yakin dan berdoa kepada anak-anakku yang alumni pengurus OSIS dan MPK ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang hebat. Amin ya. Itu kebahagiaan dari kami selaku guru, pembimbing, dan juga orang tuamu tentunya akan bangga, dan tetap kamu hebat, tapi hebat yang bertakwa. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk kegiatan ini bisa berjalan lancar. Secara resmi kegiatan apa yang namanya? PES periode 2001-2002 secara resmi saya nyatakan dibuka, ya. Dan kurang lebihnya mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semuanya dalam keadaan selalu bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu orasi calon ketua OSIS disertai dengan sesi debat yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ananda Septiani Wahyu Kurniasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Wahyu Kurniasari sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu dipersilakan kepada setiap kandidat untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan orasinya dengan baik. Dimulai dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Minarno, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Bapak Ibu Guru Pembina, Ibu yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina, Bapak Muhammad Arif Hadi Sarjana Pendidikan, Ibu Siti Mahmudah Sarjana Pendidikan, serta teman-teman perwakilan dari OSIS MPK yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan hidayahnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri pada acara sore hari ini, serta teman-teman perwakilan dari OSIS MPK yang sudah menyempatkan untuk menghadiri pada kegiatan di sore hari ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clarissa Rizky Amalia, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila menjadi ketua OSIS. Visi saya yaitu menciptakan generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak yang berkarakter dan unggul dalam berbagai bidang, dengan menjunjung tinggi nilai kebijakan. Lalu misi saya yang pertama yaitu mengutamakan terminanya mahasiswa. Yang kedua, menciptakan program kerja yang dapat mewadahi bakat minat serta pengembangan diri siswa. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal sekolah dengan menerapkan karakter berbudi luhur dan cinta lingkungan.
sebagai contoh yang baik bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak maupun masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Winarno, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai wakil siswaan SMA Negeri 1 Demak. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif Pandi, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Siti Mahmuda, Sarjana Pendidikan sebagai pembina OSIS dan MPK, serta teman-temanku perwakilan dari OSIS dan MPK yang saya sayangi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita junjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW dan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Andika Putri Sayindra sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan warga SMA Negeri 1 Demak yang berkualitas tinggi, berkompeten, berkarakter, dan berprestasi. Visi saya yang pertama yaitu mendukung perkembangan ekstrakurikuler guna mendorong kreativitas dan keaktifan siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak. Yang kedua, melaksanakan program kerja berdasarkan aspirasi dari siswa-siswi yang dapat meningkatkan solidaritas antar siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak. Yang ketiga, meningkatkan prestasi sekolah baik di bidang akademik maupun akademik melalui pengembangan minat dan bakat. Yang keempat, meningkatkan eksistensi ekstrakurikuler serta organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Yang kelima, mewujudkan komunikasi yang baik dan aktif antar seluruh warga sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Winarno, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku wakil kesiswaan. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Pandi, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Siti Mahmuda, Sarjana Pendidikan selaku pembina OSIS MPK, dan yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman OSIS MPK. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pertemuan sore kali ini. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Cahya Permana. Saya adalah kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu mendorong siswa SMA Negeri 1 Demak memiliki karakter yang bertakwa dengan pemikiran yang maju, kreatif, nasionalis, serta cinta lingkungan di era digitalnya normal untuk memajukan SMA Negeri 1 Demak. Demi mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, menambah iman dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengadakan program kerja yang bersifat keagamaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan pemikiran terbuka siswa dengan menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik antara siswa dan guru. Dan yang keempat, memaksimalkan penggunaan gawai dan sosial media sebagai sarana berkreasi siswa. Dan yang terakhir yaitu mengajak siswa untuk lebih berkreasi dan mengekspresikan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara debat pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan debat. Yang pertama, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Yang kedua, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu 3 menit untuk menanggapi
menanggapi mosi debat, dan 2 menit untuk sesi tanya jawab dengan izin moderator. Jika timer sudah berbunyi, diharapkan untuk berhenti. Yang ketiga, pada saat mau bertanya ataupun mau izin, peserta harus mengacungkan tangan ke atas sambil berkata instruksi. Yang keempat, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Yang kelima, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Yang keenam, kandidat dilarang menanggapi pertanyaan menggunakan kata yang mengandung unsur syarat. Yang ketujuh, kandidat dilarang berkomunikasi dengan penonton untuk menanyakan argumen. Yang kedelapan, kandidat dilarang menggunakan alat komunikasi saat debat berlangsung. Yang kesembilan, pendukung kandidat diharapkan duduk tenang selama debat berlangsung. Yang kesepuluh, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka panitia berhak untuk menegurnya dan mengeluarkannya. Dan yang terakhir, bagi kandidat dan penonton debat yang melanggar peraturan dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, pada acara debat, mosi kali ini yaitu pemimpin yang bisa mengembangkan organisasinya dalam aspek kinerja yang bagus, aspek speaking global, serta aspek proker yang bermutu dalam masa new normal. Selanjutnya, dipersilahkan kandidat calon ketua OSIS untuk menanggapi mosi tersebut. Dimulai dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izinkan saya untuk menanggapi mosi tersebut. Saya yang mungkin saja nantinya akan menjadi ketua OSIS, akan mengembangkan organisasi saya dengan mengadakan program kerja yang mungkin nantinya bisa menjadi wadah untuk siswa-siswi guna meningkatkan bakat dan minatnya sehingga bisa meningkatkan prestasi di sekolah. Saya nantinya akan mengadakan program kerja berdasarkan dari aspirasi dari siswa-siswi yang nantinya bisa meningkatkan solidaritas yang akan memajukan SMA Negeri 1 Demak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menanggapi mosi tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izinkan saya untuk menanggapi mosi tersebut sesuai dengan misi saya yang tiga, yang keempat dan kelima, yaitu memaksimalkan penggunaan gawai dan media sosial sebagai sarana berkreasi siswa. Dalam mosi tersebut tertera di era new normal seperti di divisi saya. Dengan misi keempat ini, saya akan memaksimalkan penggunaan gawai dan sosial media. Jadi selain bisa menjaga kesehatan atau tetap menjaga prokes, misi ini menurut saya aman untuk dilakukan pada saat pandemi COVID. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih ke penjawab untuk mosi yang telah disampaikan. Apabila saya menjadi ketua OSIS, saya akan bisa menjalin komunikasi dengan anggota-anggota saya yang mana akan menjalankan program kerja selama 1 tahun ke depan dalam masa periode jabatan saya. Selain itu juga saya akan menciptakan suatu program kerja yang dimana serasa cukup dan pantas dilakukan di masa new normal seperti ini. Apabila memang dimungkinkan untuk dilakukan secara offline, maka saya akan melakukannya secara offline. Dan apabila masih dalam pertimbangan untuk dilakukan secara offline, maka saya akan melakukannya dengan cara online. Selain itu juga untuk lomba-lomba yang diberikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak, saya akan berfokus pada bakat dan minat mereka. Jadi saya juga akan
akan mencari tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mau untuk program kerja yang akan OSIS jalani. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS yang telah menanggapi mosi tersebut. Untuk selanjutnya, masing-masing kandidat dapat memberikan tanggapannya terhadap pendapat kandidat lain. Dimulai dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menanggapi pendapat dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tanggapan saya ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 1, bagaimana cara menjaga solidaritas di saat pandemi atau saat daring seperti ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin menjawab untuk pertanyaan yang diajukan oleh kandidat nomor 3. Untuk mencapai hal tersebut dapat dijalankan dengan komunikasi yang baik antar siswa-siswi, baik itu perwakilan kelas maupun perwakilan dari ekstra-ekstra yang telah ada di SMA Negeri Serdungan. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi antara satu sama lain yang menyebabkan pertikaian atau ketidaksetujuan antara satu sama lain. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk menanggapi pendapat dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya untuk menanggapi kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja OSIS di era new normal dan gimana caranya buat program kerja tersebut banyak diminati oleh siswa-siswi SMA Negeri Serdungan. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menanggapi pendapat dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Saat izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Untuk memaksimalkan kinerja OSIS di era pandemi seperti ini, saya akan menggunakan tren-tren yang sedang marak saat ini untuk menarik minat dan bakat dari siswa. Jadi tren-tren yang terjadi saat ini akan saya ikut sertakan dalam kegiatan atau event-event yang akan kami selenggarakan. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaannya untuk kandidat calon ketua OSIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan untuk anak satu calon pengurus OSIS. Bagaimana langkah-langkah kalian ketika menghadapi permasalahan yang dihadapkan dengan kepentingan sekolah dan juga kepentingan keluarga? Nah, ini bagaimana cara mensikapi itu? Kemudian seandainya ada beberapa anggota yang di situ punya peranan yang disalahgunakan, tentunya ada bentuk peringatan. Sejauh mana langkah kamu ketika dari anggota itu penanganannya? Ya, jadi bagaimana cara menangani anggota yang tidak konsisten dalam tugas yang ditentukan oleh program OSIS. Ya, itu aja. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Unarno. Waktu dan tempat kami persilahkan.
adanya kembali konsisten di organisasi ini. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menanggapi juga pertanyaan dari Pak Winarno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Winarno. Yang pertama, mengenai kepentingan sekolah. Jika ada kepentingan sekolah seperti lomba, maka dari organisasi OSIS juga tidak mau menahan-nahan anggota tersebut, karena ya setahu kita lomba tersebut mewakili SMA atau mewakili sekolah demi mengharumkan nama SMA. Untuk kepentingan keluarga itu tergantung kepentingan keluarga yang seperti apa. Jika mendesak, kami akan izinkan, tapi jika tidak, kami akan tahan anggota tersebut agar aktif di organisasi. Lalu melihat anggota yang tidak konsisten, itu kami akan melihat ADART-nya terlebih dahulu. Maksudnya di sini segala sesuatu di organisasi itu kan didasari dengan ADART. Maka saya akan lihat dari ADART apakah kelakuan dari anggota tersebut melanggar ADART atau tidak. Jika melanggar, maka saya akan memberikan surat peringatan, dan jika sudah melanggar selama 3 kali, saya akan mengeluarkan dengan terpaksa saya akan mengeluarkan surat pengeluaran. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Winarno telah memberikan pertanyaan. Saya ingin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu langkah menghadapi permasalahan sekolah dan baik itu sekolah maupun keluarga. Kita sebagai individu pasti memiliki peran yang banyak, apalagi kita semua itu sebagai pelajar, yang mana kita ada peran untuk OSIS, peran untuk keluarga, dan juga peran dalam sekolah. Kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu dan membagi kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dalam hal tersebut, apabila salah satunya mengalami masalah atau mengalami mengganggu kegiatan yang lain, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak berkelanjutan di hari-hari kemudian. Selain itu juga harus lebih memfokuskan diri pada kegiatan sekolah. Apalagi kita semua adalah pelajar, yang mana berkewajiban dalam menuntaskan kewajiban kita di sekolah. Selain itu, untuk pertanyaan yang seandainya ada beberapa anggota yang berperan tidak konsisten atau disalahgunakan. Nah, itu menurut saya cari tahu dulu apa alasan dia melakukan hal tersebut dan apa sebabnya dia melakukan hal tersebut. Selain itu juga saya akan mencarikan solusi yang sekiranya tepat untuk masalah yang terjadi. Selain itu juga apabila masalah yang terjadi tersebut sudah sangat tidak bisa ditolerir, maka saya akan memberikan surat peringatan kepada yang terkait. Dan apabila sudah sampai 3 kali surat peringatan, terpaksa saya akan memberikan surat pengunduran. Terima kasih dari saya. Jadi, jika ada yang ingin menambahkan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk ketiga kandidat, apakah kalian sudah paham betul prosedur untuk kepengurusan OSIS di SMA Negeri 1 prosedurnya bagaimana? Terus kemudian yang kedua, sejauh mana peran pembina OSIS yang kalian tahu dalam program kerja kalian? Bagaimana kalau kalian tahu peran dari pembina OSIS, terus kemudian bagaimana cara kalian
memanage program kerja kalian agar program kerja kalian bisa berjalan dengan lancar dengan menggunakan peran pembina. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Uut dengan waktu 5 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Uut atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai prosedur kepengurusan yang ada di OSIS. OSIS itu pastinya dalam bimbingan dari Bapak dan Ibu Pembina untuk melaksanakan kegiatan program kerja yang ada. Nah, dalam prosedur tersebut kami juga harus memiliki izin dari Bapak Ibu Pembina agar terjalannya program tersebut dengan lancar dan berjalan dengan sesuai dengan rencana. Selain itu juga OSIS atau prosedur yang lain yaitu kita juga harus fokus dalam bidang sekolah dan tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu peran pembina OSIS dalam program kerja. Menurut saya peran pembina OSIS itu sangat penting, apalagi dalam berjalannya suatu program kerja yang akan dilaksanakan. Pembina OSIS memberikan wejangan-wejangan atau hal-hal yang sekiranya dapat terjadi dalam program kerja tersebut. Maka dengan itu saya akan untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan saya apabila menjadi ketua OSIS untuk melakukan program kerja yang akan dilaksanakan. Apabila memang program kerja yang dilaksanakan lebih banyak mengandung unsur negatif dalam masa pandemi seperti ini, maka saya akan memikirkan kembali dan mencari solusi yang dapat menggantikan dan lebih baik dari program yang sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pertanyaannya Bu Siti Mamida. Yang pertama mengenai prosedur kepengurusan OSIS atau peran OSIS. Menurut saya peran OSIS di sini yaitu mengadakan event yang sudah terjadwal secara tahunan. Jadi kami mengadakan program kerja yang sudah kami jadwalkan di awal masa bakti secara tahunan. Lalu yang selanjutnya yaitu peran pembina dalam organisasi OSIS ini, yaitu menurut saya yaitu mendampingi, mendidik dan membantu. Jadi selain itu pembina juga memberi saran-saran atau masukan kepada pengurusnya. Yang selanjutnya mengenai cara memanage proker agar berjalan lancar dengan peran pembina, yaitu dengan cara bertanya, juga mempertimbangkan bersama, dan juga meminta saran bagaimana agar proker tersebut dapat berjalan dengan lancar walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai prosedur kepengurusan OSIS. Di sini OSIS organisasi yang mengadakan program kerja untuk mewadai minat dan bakat siswa, yang pastinya OSIS juga di bawah naungan oleh pembina yang nantinya pembina akan memberikan saran bagaimana program kerja tersebut akan terlaksana. Yang kedua yaitu peran pembina di organisasi OSIS ini. Pembina yang nantinya pastinya akan memberikan saran apabila OSIS akan mengadakan program kerja. Selanjutnya yaitu untuk memanage program kerja yang akan terlaksana dengan peran pembina. Nanti OSIS akan berkomunikasi
mengenai program kerja yang akan dilaksanakan dan meminta saran bagaimana baiknya program kerja tersebut akan dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semua, wah seru banget ya debat kandidat calon ketua OSIS tadi. Tapi tunggu dulu nih, kali ini akan ada persembahan dari ekstrakurikuler LNB. Jangan kemana-mana ya, selamat menyaksikan. Yeah, let me introduce you to some new deals. New deals, new deals. Bass kick swinging like a Bruce Lee. Bruce Lee, hey yo, Bruce Lee. You want shimmy, 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 body pop nail. You know that pop nail, 이 모든 위로 top down. 나라 부르질러줘, Bruce Lee. Hey yo, 날아다녀 하루 종일 Bruce Lee. Coming up, 지금 여기로 Baby 이 느낌은 네의 멋진 머리로 Fighting for day. 아무 생각 말고 너의 이야기대로 어두운 어제가 오늘을 삼켜버리기 전에 내 목소린 더 커져야 해 소리치면 돼 내겐 no more trouble Baby we go wild 1, 2, 7 swat 날 앞으로 찔러봐 좌우로 내질러봐 날 앞으로 찔러줘 우리가 어딜 가든 축제 들어줄게 나 birthday 모두가 맞춰올려줄 목표 날 앞으로 찔러줘 Bruce Lee 날아다녀 하루 종일 Bruce Lee You're so dun 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 You're so dirty 바람과 함께 등장한 불 Man I'm not sorry I'm dirty Keep on talking we don't play by the rules My money moves Money I choose Sleeve my shoes Walking on you My money rules My money moves Money I choose Watch how my ones Yes dollars We're talking on you Dropping on you Dropping on you Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari pihak pembina OSIS dan MPK? Jika tidak ada, acara selanjutnya kami persilahkan kepada pihak OSIS untuk memberikan pertanyaannya untuk kandidat calon ketua OSIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebagai calon ketua OSIS, kalian tentu saja punya inovasi yang akan dikembangkan dan diterapkan pada masa bakti kalian. Apa saja inovasi yang akan kalian terapkan sebagai ketua OSIS?
tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Eza. Yang pertama, inovasi apa yang akan saya jalankan pada saat masa bakti nanti, yaitu sesuai dengan misi saya yang nomor 2, yaitu menumbuh kembangkan pemikiran terbuka siswa dengan menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, kebudayaan, dan keagamaan. Di sini sosialisasi yang saya maksud yaitu seperti seminar-seminar yang tentunya menarik dan berisi banyak games dan quiz. Inovasi ini menurut saya bisa menambahkan pemikiran-pemikiran siswa mengenai hal-hal baru, dan tentunya pasti hal-hal yang dari luar atau eksternal SMA. Dan selanjutnya hal-hal yang bisa dievaluasi dari program kerja tahunan kemarin. Menurut saya hal yang pertama yaitu mengenai program kerja kelas meeting part 2. Menurut saya di program kerja tersebut sebelumnya kelas meeting dilakukan 2 kali, yaitu kelas meeting part pertama dan kelas meeting part kedua. Keduanya memiliki 6 lomba, sama-sama 6 lomba. Namun di kelas meeting part kedua, menurut saya lomba yang diberikan itu terlalu berat atau terlalu banyak. Karena di kelas meeting tersebut sudah terdapat lomba e-sport dan juga terdapat lomba-lomba yang lain. Hal ini bisa kami evaluasi dan nantinya akan kami kurangi lomba-lombanya dan beri lomba yang berbobot tetapi singkat, padat, dan jelas. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ida. Untuk yang pertama yaitu inovasi, sesuai dengan misi saya yaitu untuk meningkatkan eksistensi ekskul dan organisasi yang ada di SMA 1 serta untuk mendukung perkembangan ekskul, saya akan mengadakan forum diskusi yang nantinya di dalam forum diskusi tersebut berisi diskusi antara organisasi ataupun ekskul yang ada di SMA 1, jadi bisa saling bertukar pendapat, serta di forum diskusi tersebut bisa berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ekskul dan organisasi yang ada di SMA 1. Yang kedua adalah program kerja yang bisa dievaluasi dari tahun kemarin, yaitu sama seperti Farhan, yaitu kelas meeting kedua, di mana pada saat program kerja tersebut jaraknya itu dekat antara program kerja sebelumnya dan juga perlombaannya itu sudah ada pada program kerja yang sebelumnya juga. Untuk mengatasi masalah tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan saya untuk periode OSIS selanjutnya, saya akan mengadakan pentas budaya sebagai pengganti kelas meeting part 2 yang nantinya pentas budaya tersebut berisi penampilan oleh ekskul atau organisasi yang ada di SMA 1 yang menampilkan budaya-budaya lokal seperti menari tradisional ataupun nyanyi tradisional atau yang lainnya. Ya, dari saya terima kasih. Saya terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih ke Mbak Aza atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, inovasi yang saya berikan untuk program kerja selanjutnya. Saya akan menciptakan suatu program kerja yang dapat mewadahi bakat minat serta pengembangan siswa, yang mana sesuai dengan misi saya yang kedua. Maka dari itu saya lebih menekankan pada bidang-bidang ekskul yang sekiranya dapat diekspresikan dalam masa pandemi seperti ini. Jadi mereka yang melakukan kegiatan ekstra di masa pandemi seperti ini tidak sia-sia, karena event-event yang dilakukan juga masih tergolong sedikit dan masih tergolong sulit untuk mendapatkan perizinan karena masih di masa pandemi. Lalu untuk hal-hal yang dapat dievaluasi dari program kerja sebelumnya, menurut saya itu dari program kerja
tingkat 2 dan juga HUT SMA. Nah, dalam kegiatan tersebut pada HUT SMA sudah baik, namun ada sedikit yang kurang menurut saya. Sebaiknya dalam kegiatan tersebut selain sekolah mengadakan suatu bakti sosial, itu juga bisa diselingi oleh pertunjukan dari siswa-siswi yang ingin menunjukkan bakat dan minat mereka pada ekskul yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Demak. Sekian dari saya, kurangnya terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang akan mewakili MPK. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, tentunya kalian kan bekerja, nantinya ada beberapa proker yang bekerja dengan MPK, dan MPK memiliki hak dalam ADART untuk mengevaluasi program-program kerja kalian. Nah, dan mengawasi program kerja kalian. Nah, bagaimana cara kalian apabila telah menjadi ketua OSIS untuk terbuka kepada MPK dan dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program kerja. Yang kedua adalah kan kalian sudah menjadi pengurus OSIS selama 1 tahun terakhir. Nah, menurutmu kira-kira apa program kerja yang perlu diperbaiki atau ditambahi atau dievaluasi dari program-program kerja yang sudah kalian dan kakak kelas kalian lakukan? Dan pertanyaan yang ketiga adalah salah satu tugas wajib OSIS adalah mengembangkan kreativitas siswa dengan salah satunya dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Nah, apakah ada inovasi baru atau program kerja baru dari kalian yang bisa merangkul ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Demak, termasuk di pandemi seperti ini? Dan merangkul ekstrakurikuler itu tidak hanya yang tentang kebudayaan saja, tetapi seperti ekstrakurikuler bidang olahraga. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Tati atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, cara terbuka dengan kegiatan MPK yang mana MPK itu memiliki suatu program kerja yang memang bekerja sama dengan OSIS itu sendiri. Jadi caranya agar OSIS bisa terbuka ya dengan MPK juga terbuka dengan OSIS. Apa yang sekiranya memang hal tersebut itu janggal untuk disampaikan, ya sebaiknya jangan disampaikan dan mohon untuk disampaikan dengan sopan dan baik. Itu yang pertanyaan yang kedua, apa program kerja yang perlu dievaluasi sebelumnya? Seperti yang telah disampaikan oleh pertanyaan Mbak Ada mengenai apa program kerja yang dapat dievaluasi sebelumnya, saya lebih menekankan ke pengembangan bakat dan minat, penampilan bakat dan minat siswa dari ekstra yang telah dilakukan selama masa pandemi. Lalu untuk yang pertanyaan yang ketiga, yaitu merangkul ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Itu merupakan salah satu tujuan saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Dalam visi saya juga yang kedua yaitu mengembangkan bakat dan minat serta pengembangan diri siswa. Lalu visi saya yang keempat yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan dapat mengharumkan nama sekolah. Nah, dari kegiatan tersebut saya akan merangkul ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Demak dan berdiskusi dengan ketua-ketua yang menjabat pada ekstra tersebut, apa yang ingin diinginkan dari OSIS dan apa yang harus kami lakukan agar kegiatan ekstra yang mereka jalani itu dapat terlaksana, baik itu dari segi keagamaan, akademik maupun non-akademik. Jadi tidak hanya akademik saja yang lebih ditekankan, namun juga di bidang-bidang lain seperti kebudayaan dan juga olahraga maupun keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dinanti. Yang pertama yaitu mengenai kerjasama antara OSIS dan MPK. Nantinya sebelum adanya program kerja oleh OSIS, nantinya akan berkomunikasi dengan MPK untuk mengadakan aspirasi dari siswa-siswi mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu evaluasi dari program kerja sebelumnya, yaitu nantinya akan lebih mengembangkan program kerja yang bisa menjadi wadah buat nampung bakat dan minat siswa. Dan bagaimana caranya agar siswa itu aktif dalam ikut serta di program kerja tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan ekskul yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu akan mengadakan forum diskusi antara ekstra dan organisasi yang ada di SMA 1. Jadi nantinya ekstra dan organisasi yang ada di SMA 1 itu bisa menampilkan kegiatannya di forum tersebut serta mengadakan program kerja yang bisa menampung seluruh minat dan bakat siswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Dinanti selaku perwakilan dari MPK atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai evaluasi OSIS dan bagaimana agar OSIS terbuka dengan MPK. Yang pertama, saya akan bekerja sesuai dengan ADART karena ADART tersebut pasti sudah tujuannya sudah jelas mengenai OSIS dan MPK bekerjanya seperti apa. Dan yang kedua, saya akan meminta transparansi data mengenai aspirasi, kritik saran dan aspirasi dan kritik saran dalam evaluasi OSIS yang dari siswa. Jadi saya akan meminta transparansi datanya. Yang kedua, pertanyaan kedua, evaluasi tentang proker tahun lalu. Ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan Mbak Adit tadi. Jadi evaluasi saya yaitu pada program kerja kelas IPA 2, ya karena lombanya terlalu banyak dan terlalu berat. Dan yang selanjutnya yaitu tentang mengembangkan kreativitas ekstra, apakah ada proker baru di masa bakti saya nanti. Tidak ada proker baru, namun saya akan memperdalam program kerja sebelumnya dan pastinya di tahun lalu banyak sekali program kerja yang belum terlaksana karena pandemi COVID-19 sekarang. Jadi saya akan memperdalam program kerja tersebut dan membangkitkan program kerja yang lama. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan berdasarkan rekap Q&A yang telah kami adakan secara online sebelumnya. Pertanyaan pertama, seberapa pantaskah Anda untuk menjadi ketua OSIS? Berikan alasannya. Kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Atas pantaskah saya menjabat ketua OSIS dan alasannya. Apabila saya sudah menjabat menjadi ketua OSIS, maka sekiranya saya sudah pantas untuk menjalankan amanah yang akan diemban apabila menjadi ketua OSIS. Menurut saya pantas menjadi ketua OSIS karena memang attitude dalam pribadi dan attitude saya itu sudah saya rasa memang sudah baik. Namun apabila dalam kegiatan keseharian saya ada kesalahan, bisa dikoreksi dan bisa disampaikan dengan baik, namun dengan sopan. Selain itu juga saya memiliki program kerja yang mana memfokuskan pada ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Demak, baik itu akademik maupun non akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya.
menurut saya dalam organisasi yang diperlukan itu berani dan percaya diri. Jika kita tidak berani untuk melangkah atau tidak percaya diri, maka kita tidak akan bisa maju. Di sini saya berani melangkah, mengambil resiko dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh perjalanan saya sampai sekarang ini, saya merasa yakin dan pantas untuk menjadi ketua OSIS periode selanjutnya karena saya memiliki sikap yang berani untuk melangkah ke hal yang lebih maju, serta saya mampu mengajak pengurus lain untuk melaksanakan program kerja yang nantinya bisa menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan bakat. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Seberapa paham kamu tentang SMA Negeri 1 Demak dan apa yang menurutmu perlu diperbaiki dari SMA Negeri 1 Demak? Kepada calon kandidat ketua OSIS nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selama saya bersekolah di SMA Negeri 1 Demak ini, SMA 1 banyak mengalami perubahan dan juga banyak lebih maju ke hal yang banyak melakukan perubahan yang bisa memajukan SMA. Untuk hal yang bisa dievaluasi, kurang lebihnya nantinya apabila melaksanakan program kerja bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan lebih baik lagi, dan juga dengan para siswa-siswi yang nantinya sebagai peserta program kerjanya bisa lebih menikmati atau lebih enjoy di program kerja yang akan saya lakukan nanti atas bantuan dari pihak sekolah. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Seberapa pahamkah saya tentang SMA Negeri 1 Demak? Sebagaimana yang kita tahu, SMA Negeri 1 Demak mencetak berbagai macam prestasi, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Maka dari itu, dengan hal tersebut, SMA Negeri 1 Demak telah dipandang sebagai SMA yang mana nomor 1 di Demak. Dan apabila saya menjadi ketua OSIS, saya ingin sekali semakin memperkenalkan SMA Negeri 1 Demak ke wilayah-wilayah lain dengan program kerja yang akan saya lakukan secara maksimal dan secara baik. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama mengenai seberapa pahamkah saya dengan SMA Negeri 1 Demak ini. Saya sangat paham bahwa SMA Negeri 1 Demak ini banyak memenangkan lomba baik akademik maupun non-akademik. Dan yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dari SMA Negeri 1 Demak ini? Yang menurut saya yaitu hubungan antara siswa dan guru. Karena pandemi COVID-19 yang marak sekarang ini, hubungan siswa dan guru pastinya agak renggang dan tidak baik, mungkin juga tidak harmonis. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan seperti yang saya sudah katakan tadi, dengan mengadakan seminar. Seminar tersebut akan dinarasumber oleh guru dari internal SMA Negeri 1 Demak dan juga narasumber eksternal dari SMA Negeri 1 Demak. Seminar ini akan dilakukan dengan fun dan juga banyak quiz dan game yang nantinya akan membuat siswa lebih tertarik dan juga lebih bisa dekat dengan guru SMA Negeri 1 Demak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Anda jika saat Anda mengadakan program kerja, pembina dan siswa tidak menyetujui program kerja tersebut? Kepada calon kandidat nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu dan tempat kami bersama.
Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apabila memang program kerja tersebut tidak disetujui oleh pembina dan juga siswa, saya akan memikirkan kembali dan mempertimbangkannya. Karena bagaimana yang kita tahu, pembina memiliki peran penting dalam berjalannya suatu program kerja yang ada di OSIS tersebut. Selain itu juga tanpa adanya persetujuan dari siswa, program kerja yang dilakukan akan terkesan terpaksa dan tidak menyenangkan. Maka dari itu saya akan mengevaluasi kembali yang sekiranya bertentangan dengan siswa maupun dengan pembina. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika pembina dan siswa tidak setuju atas program kerja yang akan OSIS lakukan? Yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan program kerja, kami dari pihak OSIS akan menanyakan aspirasi bagaimana baiknya nanti program kerja yang akan terlaksana itu bentuk kegiatannya yang dipengenin oleh siswa itu gimana aja, dan akan mengkomunikasikan bagaimana program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS itu nanti kedepannya lebih baik dengan saran-saran dari pembina. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai pembina dan siswa yang tidak menyetujui program kerja yang akan kami ajukan. Yang pertama, jika pembina tidak menyetujui program kerja kami, maka sudah jelas-jelas program kerja tersebut tidak bisa terlaksana. Untuk siswa, sebelumnya kami akan meminta data dari MPK selaku pengurus MPK untuk data mengenai aspirasi siswa tentang program kerja selanjutnya. Jadi di sini apabila pembina tidak menyetujui, kami akan memikirkan kembali program kerja apa yang konsepnya kurang lebih sama tetapi tidak menghilangkan isi atau fungsi dari program kerja tersebut. Untuk yang siswa sudah saya bilang tadi menggunakan aspirasi dari siswa melalui MPK. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk masing-masing kandidat. Mendapatkan 1 pertanyaan. Dimulai dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan tentang apa yang akan Anda lakukan atau apa inovasi Anda terhadap proker OSIS jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Untuk inovasi apabila saya menjabat menjadi ketua OSIS, saya ingin mengadakan suatu program kerja yang mana program kerja tersebut itu sebagai acara akhir tahun. Jadi dalam kegiatan tersebut saya akan menekankan bagi ekstra untuk menampilkan bakat dan minat mereka, baik itu akademik maupun non akademik. Selain itu saya juga akan mengadakan suatu seperti pekan olahraga yang mengharuskan ekstra olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Selain itu saya juga akan mengadakan seperti kegiatan keagamaan, baik itu pengisian untuk pendalaman agama maupun yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan Anda lakukan pertama kali saat sudah menerima jabatan sebagai ketua umum OSIS untuk kemajuan organisasi dan sekolah? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang pertama saya akan lakukan apabila terpilih menjadi ketua OSIS yaitu akan mengkomunikasikan dengan pengurus lainnya bagaimana nanti akan berjalannya OSIS setahun ke depan dan juga bagaimana program kerja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih.
Selanjutnya kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Pertanyaannya yaitu, langkah awal apa yang akan kamu ambil jika ada permasalahan dalam organisasi, baik masalah eksternal maupun internal, selama kamu menjabat sebagai ketua OSIS? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang saya ambil saat mendapat masalah yaitu yang pertama pastinya saya akan membicarakannya atau mengadakan rapat bersama anggota OSIS. Rapat tersebut membahas mengenai apa permasalahannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Jika masalah tersebut internal, maka akan kami selesaikan sendiri. Jika masalah tersebut sudah masuk dalam tahap eksternal, maka kami akan meminta bantuan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu pembina untuk saran-sarannya dan pertimbangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Sekian dari saya sebagai moderator. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi debat ini. Selesai sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Jangan lupa Pilih kandidat calon ketua OSIS sesuai dengan pilihan Anda. jangan ada golput di antara kita.